bawah dagu terbang tinggi, menembus jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Kenangan bercerita tanpa suara dikala senja turun, menderaikan kisah demi kisah yang meluruhkan jiwa merindu dalam kalbu. Di lembaran kertas yang mulai usang, terpatri berjuta rasa seorang insan berjalan dalam butiran waktu yang tak akan bisa terulang, bertahan dengan seberkas asa dalam genggaman. Kenangan membuatmu menangis dalam sukacita hingga kau kembali kuat untuk terus berjalan. Ingatlah hari-hari itu. Ingatlah di dalam hatimu dengan seutas senyum di wajahmu. Lagi kangen ya dengan teman-temanmu di Korea? Pati, kok ada di sini? Kaget loh. Maaf ya, aku mengagetkanmu. Tetapi tadi aku tidak sampai hati membangunkanmu dari lamunan. Nggak apa-apa sih, tapi nanti lain kali kalau kesini ngabarin dulu ya. Iya ya, aku janji akan mengirimkan pesan terlebih dahulu. Nah, janji-janji ya. Iya ya, aku janji. Nah, ini ada apa nih? Tumben banget datang ke sini. Semenjak kepulanganmu dari Korea 2 bulan yang lalu, tidak ada satu kabar yang kuterima darimu. Apa kabarmu, kekasih hatiku? Baik, saya baik-baik aja. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu saat ini? Dan apa saja aktivitasmu? Tempat tinggal enak sih di sini. Menyenangkan gitu. Udaranya juga enak, lingkungan sekitarnya juga enak, nggak terlalu berisik walaupun di pusat kota gitu. Terus apalagi ya, di sini tuh adem. Terus oh iya, ini tempat tinggal yang baru dekat dengan kampus gitu. Jadi kalau jalan paling hanya 15-20 menit lah, 1,5 kilo gitu kalau jalan kaki. Jadi gampang kalau ke kampus. Terus karena pusat kota banyak makanan enak. Jadi saya gampang kalau mau cari-cari makanan. Dan karena adem juga, terus jalan-jalannya bagus, jadi enak nih kalau mau olahraga gitu. Kalau mau jalan kaki pagi-pagi tiap hari gitu enak banget. Jadi kayak refreshing gitu tempat tinggal yang baru. Aktivitas sih sekarang karena sudah mulai mengajar, jadi saya mengajar, tapi memang karena kampus masih online ya, jadi mengajarnya di sini nih, di belakang sini. Gitu, mengajar mahasiswa online, terus sehari-harinya apa ya, mostly itu memang gitu, dan sambil refreshing sedikit karena baru pulang dari Korea. Jadi aktivitasmu sehari-hari hanya di dalam rumah? Kamu jarang keluar? Betul, kecuali olahraga tadi, tapi biasanya memang keluar di dalam rumah aja. Kamu gak kesepian setiap hari di dalam rumah? Kamu udah berinteraksi belum dengan tetangga-tetanggamu? Apa jangan-jangan kamu udah terkenal lagi? Kalau tetangga mungkin nggak kenal ya, karena ini kan area yang memang
secara natural tidak mengenal dengan teman-teman, dengan tetangga. Tapi memang masih ada teman-teman saya di Bandung, keluarga juga ada di Bandung. Jadi masih bisa kadang-kadang jalan-jalan sama-sama, makan keluar sama-sama, atau pergi belanja gitu rame-rame, atau misalnya terbatas tapi bisa ke kafe sebentar gitu. Apa kabar keluargamu? Sudah lama aku tidak bertemu. Oh iya, tentang keluarga, kan kalau orang tua saya sejak beberapa tahun yang lalu karena pensiun, mereka sudah tidak tinggal di Bandung lagi, mereka sudah pindah ke Samosir untuk melangsungkan setelah pensiun gitu, hidup setelah pensiun. Mereka bertani di sana. Nah, tapi karena saya baru pulang nih ke Indonesia, jadi mereka juga sekarang sedang ke Bandung, sedang nengok gitu ya, nengokin anak-anak sekalian. Terus tapi mereka sehat-sehat kok. Dan mereka sekarang ada di rumah Bandung. Kalau adik-adik juga kan, adik-adik ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Kadang sih weekend mereka pulang juga ke Bandung. Kalau saya pulang, mereka pulang juga ke rumah orang tua yang di Bandung. Nah, kalau enggak pun biasanya kita video call gitu. Jadi kondisinya semuanya sehat-sehat, baik-baik. Nah, kalau adik-adikmu, mereka sedang sibuk apa? Adik-adik ini sebenarnya semuanya pegawai swasta gitu. Mereka ada yang bekerja juga di BUMN sih, tapi yang cewek-cewek nih mereka bekerja sebagai pegawai swasta, dan sekarang sedang rajin-rajinnya bekerja gitu. Bekerja di perusahaan-perusahaan yang menyenangkan untuk mereka bekerja. Kalau adik yang kecil sekarang sedang mencari kerja sebenarnya. Jadi sambil nunggu, sambil between jobs lah dia. Kamu sudah ada rencana ya bersama keluarga? Nah, weekend hari ini habis nanti malam mungkin ya akan dinner bareng gitu dengan adik-adik. Kalau orang tua sih biasanya nggak keluar rumah, kan masih dalam kondisi seperti ini. Jadi biasanya sama adik-adik aja pergi makan keluar gitu. Kalau dengan adik-adik memang sangat dekat hubungan, terutama dengan yang nomor 2, 3, 4 gitu ya. Karena kalau yang nomor 5 umurnya jauh jadi nggak terlalu dekat. Kangen itu kalau waktu di Korea kangen, physically kangen, tapi secara hampir tiap hari ketemu juga sih pakai video call gitu. Jadi kayak nggak ada beda gitu kan, zaman sekarang ya jarak tuh tidak menjauhkan gitu ya. Jadi kalau kangen sih kangen betul gitu, secara fisik pengen ketemu, tapi kalau komunikasi tiap hari gitu. Jadi ya bolehlah bilang kangen. Aktivitas apa yang paling kamu kangenin dengan adik-adikmu? Sebenarnya ngobrolnya itu yang dikangenin ya. Nah, ngobrolnya bisa ngobrol apa aja gitu, dari paling yang kecil banget, dari mulai bercandaan, tebak-tebakan gitu, nggak penting, sampai ngomongin yang serius tentang keluarga. Itu semua bisa diomongin. Kalau ditanya sekarang saya inget apa enggak, hasil obrolannya juga nggak inget gitu. Cuman at the moment gitu, pada saat itu menyenangkan aja ngobrol dengan adik-adik tuh gitu. Kalau setelah dewasa ya, waktu masih kecil sih berantem kita. Apa sih arti keluarga bagimu? Namanya juga mereka yang menjadi main support system ya dalam kehidupan saya, dari mulai kecil gitu sampai sekarang kan. Kalau dari kecil sih dijagain, dibimbing gitu oleh orang tua, ditolongin gitu kalau ada masalah atau apa. Ya kalau orang tua sih udah pasti yang paling inilah ya, support system yang paling utama gitu di kehidupan saya gitu. Makanya saya bisa kayak gini sekarang juga karena orang tua gitu. Kalau adik-adik lebih ke mereka menemani dan temen jadi gede gitu. Jadi pasti semuanya berkesan sekali ya dengan keluarga. Hampir setiap event keluarga itu berkesan gitu, terutama kalau lagi Natal betul lah kita pasti ketemu gitu, terus seru-seruan gitu ya pasti. Kalau misalnya pun kita berada di luar kota pasti ketemu dong, datang semuanya ke rumah untuk ngobrol, untuk makan bareng, untuk cerita-cerita, untuk jalan-jalan gitu. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan juga keluar kota. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan, kalau pengen semua berkesan boleh nggak? Orang tuamu kan berasal dari Samosir. Pernah nggak kamu berkunjung ke sana? Lalu bagaimana pengalamannya? Nah itu sangat sebentar di sananya, jadi tidak terlalu banyak yang menarik. Saya cuma putar-putar Samosir doang sama orang tua gitu, terus ngobrol. Cuman kurang dari sehari gitu. Karena dari Korea itu kalau saya ada cuti maksimum paling 3-4 hari. Karena cuma 3-4 hari, jadi kalau pulang ya seadanya gitu.
Yang penting ketemu dan apa namanya ya ngobrol bentar gitu, terus saya udah harus kembali lagi ke Korea. Apakah kamu cukup dekat dengan orang tuamu? Dengan orang tua cukup dekat. Jadi kalau misalnya apa namanya nggak semua juga diceritakan ke orang tua sih, tapi hampir semuanya diceritakan gitu. Kalau ada masalah, kalau ada problem gitu pasti pasti diskusinya langsung dengan orang tua. Hampir semua keputusan-keputusan penting dalam hidup juga dengan diskusi dengan orang tua dan keluarga dan adik-adik gitu. Kamu paling dekat dengan siapa? Dengan ibu. Bolehkah kamu bercerita tentang kedua orang tuamu? Boleh. Nah, kami itu dari keluarga pendidikan memang. Jadi mama itu dari apa namanya guru SMA waktu masih kerja gitu. Kemudian papa saya dosen juga di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi kita dari memang keluarga pendidikan dari kecilnya. Bahkan dari mama juga lain pendidikan, guru-guru gitu. Jadi memang kita ya dari keluarga situlah gitu. Orang tuanya dua-duanya bekerja dari kecil. Apakah dengan latar belakang itu kamu memiliki cita-cita ingin menjadi pendidik? Oh enggak. Sama sekali enggak. Jadi dari kecil malah dihindari gitu. Karena hampir semua figur di keluarga adalah pendidik. Jadi saya pikir, wah sudah cukup nih. Yuk kita pindah ke yang lain gitu. Arahan orang tuanya kayak gitu waktu zaman dulu. Cita-citanya saya masih ini nih agak-agak lupa. Dulu tuh ganti-ganti gitu kalau anak kecil kan. Kadang-kadang pengen jadi pilot, kadang-kadang pengen jadi dokter. Ada juga momen pengen jadi guru karena dengerin orang lain gitu. Jadi kalau cita-cita nggak ada yang spesifik sih waktu kecil. Pengennya yang penting jadi gede gitu. Aku dapat merasakan kasih mereka kepadamu. Untuk itu, tetaplah menjaga komunikasi dengan mereka walau tinggal terpisah. Iya, saya juga setuju kalau mereka sangat mengasihi saya juga sangat mengasihi mereka, terutama orang tua ya yang sudah menjaga, membimbing saya dari kecil gitu, sudah membuat saya seperti sekarang itu karena semuanya berkat jasa orang tua gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada kesempatan atau setiap malam gitu, saya selalu berusaha untuk mendoakan orang tua saya supaya mereka terus dalam lindungan Tuhan gitu, baik dari secara fisik, secara rohani juga demikian. Demikian juga untuk adik-adik gitu, saya juga sangat mengasihi mereka kan, kami juga cukup dekat gitu. Jadi saya berusaha untuk mendoakan mereka sesering mungkin yang saya bisa. Apa harapan untuk keluargamu? Harapan ya untuk orang tua, tentu saja kalau bisa umur panjang ya, jangan sakit gitu, pada sehat-sehat semuanya, bisa hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman gitu di masa tuanya, dan juga kami menjadi semakin lebih dekat lagi satu keluarga gitu. Dan kalau untuk adik-adik sekarang yang sedang bekerja, supaya pekerjaannya menjadi berkat gitu, berkat untuk mereka, berkat untuk sekelilingnya juga, untuk lingkungannya juga gitu. Dan semakin bertumbuhlah dalam Tuhan gitu, dimanapun mereka berada dan apapun pekerjaannya. Seberapa besar kontribusi orang tua dalam menemukan panggilan hidupmu? Kalau kontribusi ya 100% ya. Kan mereka yang udah membesarkan saya dari kecil gitu ya. Sekarang saya bisa seperti ini ya tentu saja karena orang tua gitu. Jadi kalau masalah kontribusi nggak usah ditanya gitu. Semuanya sudah berkat jasa dari orang tua gitu. Kalau lebih dekat sebenarnya seiring waktu tuh agak berbeda. Waktu kecil saya lebih dekatnya dengan ayah saya gitu. Tapi ketika sudah dewasa, lebih dewasa sekarang, jadi lebih dekatnya dengan ibu gitu, dengan mama lebih sering ngomong, lebih sering berantem, lebih sering cerita gitu, itu dengan mama gitu. Tati, kamu haus nggak? Aku bikinin minum dulu ya. Iya, aku haus sekali. Bentar ya.
Terima kasih kekasih hatiku. Minum dulu ya. Kamu tadi cerita sudah mulai mengajar sebagai dosen. Lalu, kamu mengajar mata kuliah apa? Adakah pengalaman menarik yang kamu temui? Nah, saya setelah kembali ke Indonesia, saya mengajar sebagai dosen di Teknik Industri departemennya. Sebenarnya saya sudah bergabung sudah sejak di Korea sih. Jadi bukan baru bukan di sini baru bergabungnya, tapi ketika sebelum pulang saya sudah mulai bergabung di sini gitu. Kemudian karena kegiatan belajar mengajar masih online, jadi waktu itu saya bisa gitu mengajar dari Korea, dan di sini saya tinggal melanjutkan sistem yang sudah ada gitu ya. Jadi saya setiap minggu mungkin ada sekitar 5 gitu kuliah yang harus saya ajarkan. Saya ngajarnya dari sini nih, dari tadi. Dari belakang ini peralatan perang saya semuanya ada di sini gitu. Lingkungannya juga menyenangkan, seperti keluarga gitu. Walaupun saya masih baru tapi bisa ngerasa kayak keluarga di sana. Nah, kelas saya ini ada bermacam-macam. Jadi karena saya masih baru, jadi sekarang tuh banyaknya untuk kelas-kelas yang mata kuliah pilihan gitu ya, untuk mahasiswa level-level tingkat atas gitu. Jadi dari mulai 10 sampai sekitar 30 orang lah range-nya per kelas gitu. Tergantung dari kelasnya seperti apa. Kalau untuk kelas-kelas yang untuk level-level bawah gitu, tingkat 3, tingkat 2, nah itu mahasiswanya bisa sampai 30-an lebih, kadang-kadang juga lebih. Tapi kalau untuk yang atas-atas paling ya sekitar 10-an gitu. Mahasiswanya juga menyenangkan di sini, baik-baik gitu ya, nurut-nurut. Beda sama saya waktu dulu masih kuliah. Mata kuliahnya tuh yang hubungannya dengan teknik industri ya. Salah satunya mungkin yang sering kedengeran itu kayak proses produksi gitu, yang kayak gitu, yang tradisionalnya. Tapi kalau yang mata kuliah yang modern gitu kayak machine learning, yang kayak gitu juga saya mulai ngajarin sih, artificial intelligence gitu, programming, yang kayak gitu. Di usia muda kamu sudah menyandang gelar PhD. Faktor apa yang mendorongmu mengejar cita-cita setinggi langit? Kalau dari dulu enggak ya. Jadi saya karena keluarga backgroundnya adalah pendidikan gitu, jadi saya berusaha untuk tidak masuk ke area pendidikan gitu. Diarahkan juga oleh orang tua untuk masuknya ke dunia engineering, ke dunia teknik. Makanya waktu S1 saya kuliahnya teknik mesin. Nah, ketika saya belajar S2 gitu, waktu saya di Korea Selatan, saya mulai melihat gitu kalau ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari gitu, dan banyak sekali yang hal-hal yang harus diajarkan ke anak-anak yang lulusan S1 gitu. Saya ngelihat ada banyak hal yang bisa saya pelajari di sana dan bisa saya bawa pulang kembali ke Indonesia. Waktu itu saya belum ada keinginan untuk mengajar juga, hanya untuk menambah ilmu saya pribadi aja ya waktu saya ngambil S2. Nah, terus ketika saya di akhir-akhir S2 gitu, saya mulai terbuka lah hatinya gitu untuk mengajar gitu ya, untuk mulai kelihatan gitu bibit-bibit kalau mengajar itu sepertinya sudah ada di dalam darah gitu ya, sudah ada di dalam darah. Jadi mungkin saya punya bakat ke situ dan mungkin bisa menjadi berkat juga untuk orang dengan cara mengajar gitu. Nah, oleh karena itulah ketika S2 saya selesai S2, saya memutuskan untuk mendaftar ke lanjut program doktoral gitu, karena memang tujuan dari awalnya supaya saya bisa punya gelar itu dan akhirnya nanti bisa bergabung menjadi faculty member atau dosen kalau di Indonesia disebutinnya gitu. Nah, keinginan itu memang dilandasi dengan saya ingin menjadi, yang tadi saya bilang, menjadi berkat betul untuk mahasiswa, tapi yang lebih utama karena saya berpikir kalau usia S1 itu usia 18-an lah ya, di atas 18-20 tahun itu adalah usia kritis untuk seseorang itu menjadi dewasa gitu. Di situ seorang mahasiswa bisa menemukan jati dirinya. Nah, saya ingin berkontribusi di bagian itu gitu. Ketika anak-anak ini mencari jati diri, saya ingin berkontribusi di situ. Makanya saya mengejar S3 dengan berdarah-darah dan dengan sangat gigih. Gitu. Bolehkah ceritakan sedikit perjalanannya itu seperti apa? Setelah S1 saya bekerja dulu di perusahaan swasta selama 7 tahun.
Jadi dari situ ya terlihat bahwa tidak ada niatan untuk S2 karena saya bekerja selama 7 tahun di perusahaan swasta. Ketika itu karir saya lumayan bagus waktu itu. Bagus tuh nggak bagus-bagus banget, standar lah gitu ya untuk dalam perkembangan karir, di atas rata-rata sedikit gitu. Nah ketika di akhir tahun, sekitar tahun kelima kayaknya ya, tahun keenam gitu, saya mulai merasa ada yang kurang gitu dalam hidup saya. Semuanya sudah tercapai berdasarkan standar saya waktu itu, semuanya sudah tercapai, tapi tetap saya merasa ada yang kurang. Nah karena saya merasa ada yang kurang, akhirnya mulai terjadi konflik-konflik di sekitar saya. Konflik itu dalam artian kalau saya tidak puas dengan ini, saya jadi cepet marah gitu, saya jadi cepet ya intinya tidak puas lah dengan kondisi sekitar saya. Nah jadi waktu itu saya memutuskan untuk mungkin saya sudah saatnya untuk melanjutkan langkah ke tempat yang lain gitu. Waktu itu kepikirannya sih pindah kerja gitu, hanya pindah kerja itu saya rasa waktu itu kurang sesuai gitu. Jadi opsi berikutnya yang saya cari adalah belajar di level lebih tinggi, yaitu S2. Nah ketika itu opsi pertama adalah saya pengen kuliah di Indonesia S2-nya. Karena kan tujuannya cuma supaya meninggalkan perusahaan itu ya. Jadi saya kuliah S2 di salah satu universitas di Indonesia, tapi ternyata bekerja dan kuliah pada saat yang bersamaan itu lelah gitu ya, nggak cukup. Jadi saya mencari keluar negeri yang dengan beasiswa penuh gitu. Jadi turning point-nya adalah saya tidak ingin bekerja lagi waktu itu gitu. Tapi alasannya langkah berikutnya apa waktu itu saya belum tahu. Jadi saya coba aja semuanya. Salah satunya adalah S2 dan ternyata ini mengubah hidup saya secara keseluruhan gitu. Ada beberapa negara yang saya pilih gitu ya. Salah satunya adalah di Inggris dan di Australia. Kemudian satu lagi adalah di Korea Selatan. Nah, saya masukin nih semua aplikasi ke beberapa kampus tersebut dan memang saya sudah cari informasi dari teman saya yang berkuliah di sana sebelumnya. Jadi bukan hanya berdasarkan internet, saya tanya-tanya langsung sama yang berkuliah di sana. Kemudian yang pertama memberikan respon adalah yang Korea Selatan. Gitu. Yang lainnya akhirnya merespon juga, tapi saya sudah terlanjur masuk ke yang Korea Selatan. Gitu. Kemudian teman saya ini yang kuliah di sana, dia juga kuliah S3 dan sekarang dosen juga. Dia bilang kuliah di Korea Selatan ini memang berat, tapi bisalah doable gitu, bisa dijalankan. Jadi ya udah, akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke Korea Selatan. Apa yang mendasari keputusanmu untuk mengambil studi S3? Apakah kamu puas dengan keputusan itu? Dan apa yang mendasari untuk lanjut S3? Dari dari S2-nya sih saya puas ya, secara umum saya puas dengan hasilnya. Berat memang kuliah waktu itu karena sudah 7 tahun tidak belajar sama sekali kan. Sejak S1 stop, saya 7 tahun nggak ada tuh matematik apa gitu, nggak pernah ngerjain lagi. Terus saya masuk lagi ke dunia pendidikan, jadi memang agak-agak berat, tapi pada akhirnya sih saya puas dengan hasilnya. Dan karena hanya 2 tahun juga ya waktu itu. Nah, tadi turning point-nya itu adalah ketika di akhir S2 di semester 4, saya mulai melihat gitu ada potensi-potensi kalau saya mungkin bisa melanjutkan ke kuliah yang lebih tinggi lagi, yaitu S3. Nah, waktu itu gereja yang ada di sana mendukung gitu, komunitas saya yang ada di sana juga mendukung. Kemudian profesor saya yang di sana juga sangat mendukung waktu itu. Kamu harus lanjut kuliah S3 katanya gitu, supaya bisa dibawa ilmunya nanti. Kemudian ya itu tadi, karena saya merasa ada panggilan untuk menjadi pengajar atau dosen gitu ya kalau di masa depan, waktu sekarang lah gitu. Jadi itu sebenarnya keputusan utama mau S3-nya. Saya sempat kembali ke Indonesia, tapi itu hanya 2 bulan ya. Jadi kalau dari sisi semester sih nggak ada break gitu. Tapi lebih karena jadi sistemnya kan di Korea itu ada libur musim panas. Jadi saya tuh kembali ketika libur musim panas ke sini gitu. Sudah diterima, di S3-nya sudah diterima, tapi saya pulang dulu sebentar ke Indonesia 2 atau 3 bulan untuk ketemu keluarga, untuk minta izin ke keluarga gitu, untuk pamit untuk jangka panjang
gitu kan. Kalau 2 tahun waktu itu saya pamitnya masih belum terlalu serius gitu ya, tapi waktu mau S3 sudah tahu nih akan lama gitu, jadi saya mulai melakukan proses-proses itu di 2-3 bulan di tahun 2013. Saat memutuskan lanjut studi S3, bagaimana respon orang tuamu ketika itu? Lalu, apa yang membuatmu melangkah? Nah, kebetulan respon dari orang tua kurang ya. tidak setuju gitu dengan saya melanjutkan S3. Mungkin khawatir ya. Namanya juga orang tua gitu, pasti khawatir kalau anaknya pergi ke luar negeri dalam jangka panjang gitu, apalagi sendirian, perempuan lagi gitu. Jadi agak kurang setuju gitu untuk saya berangkat kembali untuk S3. Setelah mungkin tahun kedua lah ya di Korea, mulai merasa oh betul ya, ternyata pengertian kita tentang Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu harus sedekat itu supaya kita tahu apa yang kita inginkan dalam hidup gitu. Sebenarnya saya selama itu sebelum itu hanya merasa oh saya harus menjadi orang yang sukses gitu di dunia, saya harus kaya lah ya gitu istilahnya mah gitu. Nah tapi saya nggak tahu ada tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi daripada itu, yang lebih prinsipal dibandingkan itu. Nah, saya temukan prinsip-prinsip tersebut adalah ketika saya mendalami firman Tuhan secara lebih dalam lagi, gitu. Jadi saya mulai tahu nih, kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, gitu. Gimana cara saya memuliakan Tuhan? Tentu saja ada sangat banyak. Nah, jadi dari sisi komunitas saya semakin kuat di bagian itunya, dan semakin dalam sisi spiritual, di sisi riset saya gitu, penelitian saya dan kegiatan saya di lab, saya semakin kuat menemukan apa sih sebenarnya yang saya bisa gitu, yang bisa saya kontribusikan gitu kepada masyarakat. Nah terus ketemu gitu di tengah, salah satunya adalah kalau saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar di kampus yang baik, untuk bisa punya gelar yang lebih tinggi gitu, untuk nantinya berkontribusi kepada pendidikan, kenapa enggak gitu. Ini mungkin salah satu jalan Tuhan yang ini juga mungkin salah satu panggilan Tuhan gitu. Karena kalau dari kemampuan saya sendiri sih, saya kayaknya nggak mungkin ya masuk kampus yang bagus gitu. Saya kayaknya nggak mungkin deh kalau hanya mengandalkan kemampuan saya atau misalnya keberuntungan gitu. Saya kayaknya nggak mungkin banget deh gitu bisa bertemu dengan orang-orang hebat gitu, bisa belajar dari orang-orang hebat. Jadi ini sejak S2 itu saya mulai merasa kalau ini tuh saya tuh dipanggil gitu oleh Tuhan untuk pergi ke sana, tuh saya dipanggil gitu. Nah hanya waktu itu belum sadarnya setelah akhir. Jadi, apa sih tujuan hidupmu? Dan bagaimana rencanamu selanjutnya? Sejauh ini saya merasa, memang saya yakin kalau tujuan hidup itu, calling itu dibentuk oleh Tuhan perlahan-lahan ya. Kalau saya percayanya seperti itu. Jadi sekarang saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi pengajar di universitas atau jadi dosen gitu. Kenapa? Karena saya inginnya ke depannya saya ingin melakukan yang namanya kampus ministry gitu. Jadi saya ingin minister, ingin menjadi ambasador Tuhan ke orang-orang, ke para mahasiswa gitu. Dimanapun saya berada ya, saya nggak terlalu menentukan gitu tempatnya, mau di sini, mau di mana, enggak. Tapi saya merasa saya harus panggilan saya adalah untuk saya minister ke orang-orang yang ada di kampus. Yang saya lihat sejauh ini adalah dan ini juga berdasarkan pengalaman ya, kita ketika belajar, ketika kuliah, ketika sekolah sangat difokuskan untuk result oriented gitu, untuk supaya nilainya bagus, nanti bisa punya pekerjaan yang bagus, setelah itu mungkin punya harta yang banyak kayak gitu ya. Dan itu tuh bukan segalanya gitu kalau menurut saya, dan saya ingin menanamkan bahwa hal tersebut gitu, kalau itu bukan segalanya, tapi kita harus lebih tahu dulu jati diri kita dalam Tuhan itu apa, tujuan kita di dunia itu apa, tujuan kita diciptakan itu apa. Kan bukan kebetulan kita diciptakan di dunia,
Nah, untuk mencari tujuan hidup itu, saya ingin membantu mahasiswa-mahasiswa ini mungkin dalam bentuk belajar Alkitab bisa, mungkin juga dalam bentuk membentuk komunitas baru bisa, atau mungkin komunitas yang sudah ada dan saya bantu itu juga bisa. Gitu. Tapi kalau saya, menurut pengalaman saya di Korea, belajar pendalaman Alkitab itu adalah satu ujung tombak yang utama. Pati, bentar ya, aku mau telepon temen aku dulu ya. Udah kangen banget nih sama mereka. Ini teman-teman yang ini nih, yang ada di sini, yang ada di foto tadi nih. Ini teman-teman dulu waktu kuliah, serumah juga. Mereka ada yang dari Cina, terus ada juga yang dari Korea, ada juga yang dari Indonesia. Kalau kelihatan ini nih, ini dari Indonesia, dari Korea, terus ini dari Cina. Ini saya di samping nih. Kita teman deket banget gitu. Jadi saya mau telepon dulu ya. Bentar ya. Waktu kamu melanjutkan ke studi S3, dari mana saja kamu menerima dukungan? Jadi memang perjalanan S3 ini berat ya. Dari awal sampai akhir lama sekali kan ya. Kalau di total sebenarnya saya bisa habis 7 tahun sih sebenarnya di totalnya ya. Dan itu ada up and down-nya. Dukungan yang paling utama yang saya dapatkan itu dari komunitas saya gitu ya, dari komunitas yang ada di Korea terutama, dan teman-teman yang awalnya berawal dari komunitas itu, tapi kemudian kami menjadi lebih dekat dan tinggal pun bersama-sama gitu di satu rumah yang besar. Kalau ada kesulitan, kalau ada apa-apa, saya selalu bertanya dengan teman-teman ini, curhat juga ke teman-teman ini. Dan satu lagi adalah dukungan dari komunitas Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di Korea. Itu sangat besar sekali dukungan terhadap saya gitu. Dan yang saya lupa nyebutin nih, satu lagi dari lab saya ya, dari profesor saya, itu dukungannya sangat besar sekali. Kalau dari lab dan dari profesor itu tidak ada dukungan, ya nggak mungkin bisa selesai sih ininya, dari teman-teman lab juga. Jadi pada dasarnya semua orang-orang di sekitar saya yang ada di Korea itu sangat membantu keberhasilan studi saya. S2 dan S3 itu secara nature-nya juga berbeda gitu. Yang pertama, kalau S2 itu lebih, kalau menurut saya lebih perpanjangan dari S1 gitu. Jadi bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di S1 ke dunia nyata gitu. Gimana sih cara menerapkan di sampai ada contoh realnya, sampai ada kasusnya, menyelesaikan masalah gitu. Jadi pelaksanaannya juga agak berbeda ya. Waktu S2 saya itu masih setengah kuliah, setengah penelitian gitu. Nah, ketika pindah ke S3, naik ke S3, berubah semuanya gitu. Kelas itu, kuliah itu hanya mungkin 1/10 lah ya dari perjalanan S3 saya. Sisanya adalah penelitian. Nah, penelitian ini targetnya adalah saya harus menemukan sesuatu yang baru, yang prinsip sekali, yang basic sekali, dasar keilmuan sesuatu yang ingin saya cari gitu. Saya harus cari dengan kreatif, saya harus mendapatkan hasil yang belum pernah ditemukan oleh siapapun, dan dengan demikian intinya saya harus bekerja keras gitu. Nah, ekspektasi terhadap orang-orang yang akan mencapai S3 juga jauh lebih tinggi daripada S2 gitu, karena kalau lulus S3 artinya kita sudah sudah paling tinggi ya level pendidikannya, sehingga harus mengerti filosofi dari keilmuan tersebut. Kan lulusnya tuh gelarnya adalah PhD ya, Doctor of Philosophy gitu. Jadi kita harus mengerti dari filosofi keilmuan yang kita ambil. Nah, ketika saya pindah dari S2 ke S3, belum ada tuh pengetahuan tentang itu. Jadi di lingkungan sekitar saya di Indonesia, kita tidak terlalu mengenal pendidikan tinggi itu apa. Jadi ketika saya masuk ke S3 kaget gitu, mulai, ternyata seperti ini, ternyata penelitian itu berat, ternyata banyak yang harus saya lakukan. Dan yang paling utama adalah ketika S3 itu kita harus independen dari teman-teman. Jadi belajar bareng tuh nggak ada, karena itu kan dengan konsep kelas ya, belajar bareng itu ada.
Tapi kalau konsep penelitian itu seperti bekerja, gitu kita harus independen. Jadi beda. Nah, secara nature-nya beda antara S2 dan S3. Dari semua penelitian yang kamu sudah lakukan, mana yang tersulit? Tentu, jadi banyak sekali yang sulit, sebenarnya hampir semuanya sulit ya. Tapi yang paling ya kalau sekarang ya, kalau saya background saya sendiri kan dari teknik mesin ya. Jadi ketika saya berubah ke teknik industri itu sudah satu tantangan sendiri. Karena dasar keilmuannya teknik industri itu lebih ke matematik gitu, lebih ke logika berpikir gitu ya. Nah, pindah dari teknik mesin ke teknik industri saya sudah mendapatkan tantangan yang pertama. Nah, yang kedua itu ketika penelitian itu yang tadi pertama yang kedua kita harus ke independen, dan independen ini bukan nature saya gitu. Saya biasanya sangat nyaman dengan kegiatan berkelompok. Sementara kalau di Korea waktu penelitian itu kita harus sendiri, kita harus tahu cara melakukan pekerjaan sendiri. Nah, kemudian yang paling susah lagi adalah saya waktu S1 itu belum musim untuk anak teknik mesin belajar programming. Jadi di usia yang waktu itu sudah lumayan senior untuk belajar programming, saya belajar lagi dari nol gitu. Nah, di situ juga wah, berdarah-darah deh ya belajarnya gitu. Walaupun pada akhirnya bisa juga gitu. Kemudian yang paling susah lagi apa ya? Dari sisi IQ juga saya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin ada, kalau misalnya orang-orang yang ber-IQ tinggi gitu, kalau mengerti sesuatu cepat gitu ya. Nah, kalau saya butuh waktu untuk belajar itu, jadi harus lebih sabar, harus lebih tenang gitu. Dan yang terakhir tantangan saya adalah semua orang di sekitar saya pinter. Jadi saya kadang-kadang suka minder gitu. Kalau misalnya nggak bisa ngerjain ini, nggak ada hasil. Orang lain 4 bulan udah ada hasil, saya setahun juga sampai nggak ada hasil. Nah, itu tantangan-tantangan yang saya hadapi ketika saya S3. Bagaimana responmu ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Bermacam-macam respon saya saat itu. Kalau waktu saya lagi positif gitu ya, saya bisa aja untuk berpikir, menyadari gitu kelemahan saya itu apa, karena saya sadar kelemahan saya apa, ya udah dijalanin gitu. Kalau saya butuh waktu lebih panjang untuk belajar sesuatu, untuk mengerti sesuatu, ya saya lakukan lebih panjang waktunya gitu. Tapi itu kan tidak selalu ya, kondisi kita tidak selalu fit seperti itu. Kadang-kadang ada juga masanya ketika saya sedang minder gitu, ketika saya sedang merasa tidak percaya diri, ya jadinya saya kadang-kadang sedih sendiri gitu, jatuh ke dalam self pity gitu, mengasihani diri sendiri gitu. Kenapa saya nggak sepintar mereka? Kenapa saya nggak secepat mereka gitu kalau berpikir? Nah, itu adalah reaksi-reaksi yang saya punya. Jadi kadang-kadang bagus reaksi yang saya punya, kadang-kadang enggak. Tadi diceritakan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cerdas. Terasa nggak sih adanya persaingan di antara kalian? Oh, tentu. Jadi saya kebetulan masuk ke dalam kampus yang levelnya lumayan tinggi gitu, favorit di Korea Selatan. Jadi secara tanpa harus disuruh berkompetisi, semua orang sudah berkompetisi gitu. Dalam kelas juga iya, dalam penelitian juga iya, dalam project juga iya gitu. Jadi kalau kompetisi udah secara natural sudah terjadi gitu. Dan akhirnya saya mau nggak mau terbawa gitu dengan kebudayaan seperti itu ya, selalu ingin berkompetisi gitu. Nah, oleh karena itu sih sebenarnya ketika saya gagal, jadi ya saya kayak merasa kalah, merasa salah gitu, merasa kok saya nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Karena secara alami kompetisi itu sudah ada. Aku kagum kamu dapat beradaptasi di tengah persaingan yang ada. Bercerita tentang kegagalan, apakah pernah mengalaminya selama studi S3? Dan bagaimana hal itu membawa perubahan besar bagi dirimu saat itu? Boleh. Jadi saya ada satu momen yang saya ngerasa itu memang titik terbawah di hidup saya ketika saya kuliah S3. Itu adalah di sekitar semester ketiga saya kuliah S3 ini. Jadi
Di program saya ada 3 ujian utama di dalam menempuh S3. Yang pertama itu namanya qualification exam. Di sini kita uji apakah kita qualified untuk menjadi seorang dokter apa tidak. Nah, yang kedua itu adalah kita harus mempresentasikan penelitian kita, gitu ya, untuk diuji apakah penelitian itu layak untuk program dokter atau tidak. Yang ketiga namanya PhD defense. Defense ini terakhir ya, yang terakhir gitu, sidang lah S3 gitu. Nah, waktu tahun pertama semester ketiga itu saya baru saja masuk program S3. Di situ saya sedang kaget-kagetnya nih, yang baru tahu loh ternyata S3 itu seperti ini. Nah, kemudian saya gagal di ujian qualification exam itu. Artinya, menurut para penguji saya tidak qualified untuk menjadi seorang dokter nantinya gitu di masa depan. Jadi di-advise untuk berhenti saja gitu oleh para advisor ini, oleh para penguji ini. Dan mungkin ini culture shock juga, bagian dari kebudayaan. Ketika saya diberikan feedback yang agak-agak kasar gitu ya, agak-agak sakit, personal begitu, menyerang personality saya, jadinya saya susah untuk menerima hal itu, dan pada akhirnya saya mengalami depresi gitu. Depresinya ringan memang jadi setelah itu saya mencari bantuan memang, terus dinyatakan ada depresi ringan gitu. Tapi kalau sekarang udah lewat ya, jadi saya tidak terlalu sudah tidak mempengaruhi hidup saya lagi. Tapi ketika itu adalah hal yang berat sekali untuk saya gitu. Depresi ini menyebabkan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 7 hari berturut-turut gitu. Betul-betul tidak bisa bangun karena nggak ada motivasi untuk melakukan apapun gitu. Saya merasa saya tidak berguna, yang seperti itu. Terus tidak ada value dalam diri saya. Akhirnya saya jadi jatuhnya ke dalam depresi. Itu yang paling berat sih. Setelah mengetahui kamu mengalami depresi, langkah apa yang dilakukan? Nah, saya ketika tahu, saya belum tahu waktu itu saya depresi ya. Saya baru merasa kayak part dari kegagalan kan adalah sedih ya dan stres. Jadi saya merasa saya lagi sedih, saya lagi stres. Jadi saya minta izin untuk tidak berkuliah gitu. Saya minta izin untuk semester break. Nah, kalau waktu kita di Indonesia, waktu S1, semester break itu bukan hal yang common ya buat S1, karena biasanya orang-orang mengejar lulus cepat dan kemudian bekerja. Nah, kalau di Korea itu sebaliknya. Jadi S1 itu banyak sekali yang ngambil semester break, tapi S2, S3 itu nggak lazim untuk mengambil semester break. Ya, jadi tapi karena waktu itu kondisi saya sudah down, jadi saya berusaha meminta izin untuk semester break. Nah, diizinkan, akhirnya saya boleh semester break. Saya memutuskan untuk berlibur waktu itu, kembali ke Indonesia dan sebentar lah refreshing gitu. Terus akhirnya saya kembali lagi ke kampus setelah beberapa saat. Tentu saja waktu itu saya masih jumawa nih, masih belum membutuhkan pertolongan. Jadi menurut hemat saya waktu itu yang paling benar adalah melakukan liburan gitu. Ketika kembali ke Korea, kemudian saya mulai melanjutkan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, sampai pada satu titik ada masalah dalam hubungan saya dengan profesor waktu itu, dengan advisor saya. Masalahnya kecil, sangat-sangat kecil, tidak signifikan. Tapi dengan hanya di-trigger masalah kecil, saya langsung stres gitu. Nah, disitulah saya meminta pertolongan profesional gitu. Ketika saya minta pertolongan profesional, akhirnya dilihat bahwa ini ada depresi gitu yang terjadi pada diri saya. Seperti itu. Seberapa besar dukungan yang kamu terima dari orang-orang terdekat? Dari orang terdekat waktu itu, dari komunitas saya sendiri memang bingung ya. Mereka juga bingung sama kondisi saya. Tidak banyak yang punya kondisi kayak saya di sana waktu itu. Jadi mereka berusaha tentu saja mensupport saya dengan memberikan nasihat, dengan menemani gitu. Terutama juga dari teman-teman yang dekat, mereka juga berusaha seperti itu. Tapi pada dasarnya orang-orang waktu itu masih bingung lah gitu dengan kondisi saya itu. Ini apa yang terjadi ya? Bukannya banyak orang-orang gagal ujian ini ya? Kalau gagal ya ngulang lagi aja gitu. Kenapa harus stres? Kenapa harus depresi gitu? Nah, tapi waktu itu kan saya masih pikiran saya tuh bergelut di
ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri gitu, dan yang ternyata kejadian gitu, nggak match ekspektasi saya, makanya saya waktu itu depresi. Tapi kalau dukungan sih, mereka berbuat semaksimal mungkin untuk menolong saya, karena sangat terlihat waktu itu kedepresiannya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pulih dari depresi? Apa titik baliknya? Dan ceritakan dong proses pemulihannya. Oke. Jadi waktu itu saya kan memang cari professional help ya, dari counseling gitu ya. Terus saya counseling tuh sekitaran 1 tahun atau 1,5 tahun ya, sampai akhirnya saya dinyatakan gitu oleh counselornya, kamu nggak perlu lagi datang gitu untuk counseling. Nah, berarti mungkin proses healingnya itu yang intensnya mungkin sekitaran 1 tahun ya, 6 bulan sampai setahun lah gitu. Proses itu yang intens dengan si counselornya ini. Tapi di satu sisi yang lain, saya juga tetap melakukan melakukan personal growth saya sendiri gitu. Jadi saya tetap menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas saya yang ada di situ, melanjutkan hidup biasa lah, hidup normal gitu. Tapi semakin semakin berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Itu titik yang utama. Jadi kalau kita ngomongin turning point, agak sulit untuk saya menentukan turning point karena prosesnya gradual. Semakin hari saya semakin disembuhkan gitu, semakin hari saya semakin pulih dari si depresi itu, semakin hari saya semakin tahu value dalam hidup saya ini apa gitu. Walaupun saya gagal di satu titik, itu tidak mendefinisikan siapa saya gitu. Saya itu didefinisikan oleh pencipta saya gitu. Setelah pulih dan berhasil menyelesaikan studi S3, bagaimana perasaanmu? Wah, nggak bisa nggak susah untuk diungkapkan. Nah, jadi sebenarnya saya lupa cerita. Jadi ketika saya kan itu si depresi ini terjadi sekitar 5 tahun sebelum lulus ya, lama sih prosesnya, lama banget gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada lagi masalah yang mirip yang datang kepada saya, tapi karena saya sudah melalui proses yang baik gitu ya, di sebelumnya saya sudah tahu cara untuk mengenali diri saya sendiri, jadi depresi itu tidak pernah terjadi lagi. Bahkan ada masalah yang sangat besar gitu, saya jadinya udah ya udahlah, nggak apa-apa lah, kan saya punya Tuhan gitu. Nah, ketika saya udah lulus tuh, wah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, cuma bilang terima kasih Tuhan aja gitu. Kalau bangga sama diri sendiri enggak, karena saya tahu itu bukan bukan karena saya gitu, bukan karena kepintaran saya gitu, bukan karena usaha saya gitu, tapi karena saya dibimbing terus oleh Tuhan gitu. Tuhan tuh selalu memegang saya gitu, dan komunitas saya selalu mensupport saya. Jadi saya lebih kayak feelingnya lebih berterima kasih lah, bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Setelah mendapatkan gelar PhD, apa kamu langsung pulang ke tanah air? Ya, jadi saya lulus itu di awal tahun 2020. Nah, ketika itu kan pandemi baru mulai membesar gitu. Terus akhirnya menyulitkan saya sedikit untuk pulang ke Indonesia gitu. Saya sudah sempat kontak-kontak dengan para dosen di Indonesia gitu ya, untuk mencari lowongan gitu, tapi memang hampir semua jalan tertutup ketika itu. Bahkan pulang ke Indonesianya sendiri pun susah. Dari sisi transportasinya susah, dari sisi perizinan juga susah. Nah, untungnya syukurlah pada saat itu saya ditawari untuk bekerja sebagai postdoctoral researcher di Korea gitu ya, di kampus yang sama. Dan postdoctoral researcher ini karir yang sangat bagus untuk orang-orang yang ingin menjadi akademisi gitu di depannya, yang ingin menjadi dosen gitu di tempat-tempat yang ternama gitu ya. Nah, jadi karena ini juga sangat sulit sebenarnya, untuk masuk seleksinya sebenarnya sangat sulit, tapi memang jalan Tuhan mungkin ya. Jadi saya dimudahkan jalannya untuk menjadi postdoctoral researcher di KAIST. Jadi saya menjalani proses itu selama 2 tahun, hampir 2 tahun, tidak tepat 2 tahun. Sebenarnya kontrak saya itu masih sampai Agustus tahun ini, sampai tahun 2022. Tapi saya memutuskan untuk sudah saatnya kembali ke Indonesia. Waktu itu juga jalan sudah mulai terbuka, sudah mulai mudah untuk kembali ke Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dari Korea dan kembali ke Indonesia. Kenapa kamu ingin kembali ke Indonesia? Nah, ketika saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke S3, itu dari awal saya sudah
pendirian untuk kembali ke Indonesia. Mau lulus mau enggak, saya harus kembali ke Indonesia. Kalau lulus saya akan menjadi akademisi di Indonesia, kalau tidak lulus saya akan mencari lagi yang lain. Dulu niat saya seperti itu. Jadi saya sudah bertekad teguh gitu untuk kembali ke Indonesia. Nah, makanya ketika saya mau lulus itu, ketika saya baru lulus di tahun 2020, saya sudah langsung persiapan untuk kembali ke Indonesia. Tapi sayangnya karena terhalang oleh pandemi, jadi saya belum bisa. Nah, ketika awal tahun ini, akhir tahun 2021, saya memutuskan untuk firm kembali ke Indonesia adalah karena situasi sepertinya sudah membaik gitu. Jadi saya ingin cepet-cepet nih mulai gitu apa yang ingin saya kerjakan gitu ya. Yang tadi saya bilang kampus ministry, apa saya pengen cepet-cepet mulai gitu. Kayak waktunya nggak cukup kalau saya tunda-tunda gitu. Sekarang kamu sudah di tanah air. Lalu rencanamu bagaimana? Oke, boleh. Jadi yang pertama, waktu itu memang rencana saya adalah bergabung dengan universitas manapun ya, yang ada. Kenapa saya memilih Bandung? Karena saya sudah dengar dari informasi banyak orang gitu, ketika kita sudah lama tinggal di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia akan ada culture shock yang cukup besar. Nah, oleh karena itu saya pikir kalau saya akan culture shock, kenapa nggak culture shock di Bandung aja, kampung halaman saya gitu. Jadi akhirnya ya udah saya memilih untuk kampus di Bandung, dan kebetulan jalannya juga dibukakan oleh Tuhan. Ada universitas yang mau merekrut saya pada saat itu gitu, yang kampus saya sekarang gitu ya. Jadi karena sudah mulai terbuka gitu, jadi saya join, dan sudah sejak saat itu saya sudah langsung ingin berkontribusi aja gitu, langsung bekerja dan memulai melihat situasi yang ada. Kalau dari sisi list apa yang ingin saya kerjakan kayak project management gitu ya, nggak ada. Yang kayak gitunya nggak ada. Yang pasti saya ingin secepat mungkin mencari komunitas baru dan atau membuat komunitas yang baru yang nantinya satu visi dengan saya untuk melakukan si kampus ministry ini. Saya sangat bersyukur sudah bisa hidup seperti ini. Saya bersyukur juga betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Beberapa tahun ke belakang saya diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri. Saya bisa belajar di kampus yang terbaik dengan keterbatasan yang ada, yang saya miliki. Tapi Tuhan tetap baik dan menyertai hidup saya. Saya sangat bersyukur sekali. Juga saya sangat bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, orang tua saya, adik-adik saya, teman-teman yang ada di sekeliling saya, bahkan untuk orang-orang yang awalnya tidak saya kenal tapi menjadi jalan untuk saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya bersyukur untuk panggilan hidup yang Tuhan berikan pada saya. Di usia yang seperti ini saya sudah mulai merasakan panggilan Tuhan, dan dengan panggilan ini saya ingin mengkontribusikan hidup saya untuk mahasiswa yang nantinya akan berinteraksi dengan saya, dan saya ingin segera untuk melakukan hal ini. Saya ingin supaya panggilan yang sudah Tuhan berikan pada saya bisa saya respon dengan sangat baik. Pati, kita ngobrolnya udahan dulu ya. Ini adik-adikku udah datang, udah nelfon nih. Tapi makasih banget loh hari ini udah nemenin, hari ini udah ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, datang lagi ya. Oke deh, bye.